Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan atau lebih dalam lagi tentang living in God's kingdom. Yang mana kita akan belajar dari yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Ya. Nanti saya mohon dengan hormat kepada kedua hambanya untuk membantu saya. Boleh? Ya. Untuk membacakan firman Tuhan, boleh ya? Karena firmannya agak panjang dan lumayan panjang, ya. Nanti Pak Budi akan membaca, kemudian Pak Kris akan memimpin saudara untuk sama-sama ikut membacanya. Amin. Bolehkah ada di sini? Lebih baik, enak. Capek ya Pak ya? Belum duduk sudah disuruh lagi ya Pak ya? Mohon pertolongannya Pak, sebab banyak sekali. Jadi saya memang nanti ayat yang dibaca langsung saja ya Pak ya, tidak perlu membaca perikopnya. Ya Bapak Ibu semua, saudara semua mengikutinya. Ya, nanti kita akan membacanya. Pak Budi akan membaca 2 ayat, kemudian saudara 2 ayat yang akan dipimpin oleh Pak Kris. Ya, kita akan membaca sama-sama di dalam Lukas 12 ayat pertama sampai terakhir, ayat 1 hingga ayat yang ke-59. Haleluya. Saudara membaca, perhatikan. Sudah menemukan? Bisa tolong dibantu media sehingga saudara mengikuti dari Pak Kris ya. Jadi Pak Budi terlebih dahulu 2 ayat, kemudian Pak Kris memimpin saudara 2 ayat. Ya, silakan Pak. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya. Karena itu, sama-sama 1, 2, 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Berikutnya, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah
saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Suaranya terus. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikan. Ya, silakan. Bersama-sama. Ulangi. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu?
atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan daripadanya, akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Amin. Terima kasih kepada dua hambanya. Terima kasih sudah membantu saya. Puji Tuhan. Saudara, kali ini kita harus membacanya semuanya. Karena memang di dalam Lukas 12 ini sebetulnya tidak ada perikop. Sebetulnya tidak boleh ada perikop. Itu semua merupakan suatu cerita ya, yang terjadi pada saat itu. Ya, saudara, Lukas ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Kitab Injil Lukas ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Dia adalah seorang tabib, dokter. Ya. Nah, saya suka sekali membaca kitab Lukas ini karena tulisannya tuh bisa dibaca sekalipun dia dokter. Ya. Kalau dibaca tadi saudara jelaskan begitu membacanya, karena dia dokter, walaupun dokter tapi tulisannya bisa dibaca. Detail sekali dan sangat seperti dia menulis resep, semuanya tersusun rapi seperti itu. Ya. Keempat Injil ini memang beda-beda penulisannya. Ya, tetapi hampir sama semua, ada semua ceritanya. Ya, saya tidak membahas itu, nanti next time saya akan bahas itu. Tapi kali ini karena kita sudah membacanya dari satu pasal ini saja, di mana ini adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari Lukas pasal 12 ini, saya mendapatkan ada 7 pengajaran daripada Tuhan. Ya.
Dari 7 pengajaran yang Tuhan ajarkan, semua ini terjadi pada saat itu bersamaan langsung. Ya. Kalau kita membaca tadi sudah dibaca dari, saya tidak akan mengulang lagi, tapi langsung ke poinnya. Yang pertama yang Tuhan mau garis bawahi, Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid itu adalah tentang kemunafikan. Ya. Ketika Tuhan Yesus melihat beribu-ribu orang banyak, saudara bayangin beribu-ribu orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus. Ya, memang di Alkitab di sini dikatakan telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Ya. Sebetulnya bukan hanya berdesak-desakan, karena di dalam kerumunan orang banyak itu juga ada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka tuh ikut semua, mereka kepingin tahu tentang Yesus. Mereka ingin mendengar tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka ikut berdesak-desakan di situ. Oleh karena ketika Yesus melihat kelakuan dari mereka itu, Yesus melihat begitu banyak orang yang begitu berdesak-desakan. Kalau ini berdesak-desakan cuma desak-desakan. Di terjemahan Amplified dikatakan mereka saling injak-menginjak. Ya, karena begitu mereka itu jadi egois, mereka mau lihat, mau tahu. Tapi mereka munafik, mereka dorong sana, dorong sini sehingga orang jatuh semua diinjak. Ternyata itu semua adalah orang Farisi yang saling mendorong, mendesak, membuat keributan segala macam. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya begitu dia melihat banyak ribuan orang lagi gerombol saling menginjak-injak gitu hanya untuk melihat dia, tapi tidak berani tampil. Tuhan Yesus tahu itu mereka semua ahli Taurat, tapi mereka sembunyi. Maka dia langsung berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Nah, itu pengajaran yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Apa itu ragi? Itu adalah berbicara tentang kemunafikan. Orang Farisi itu munafik, ahli Taurat itu munafik, tidak berani tampil langsung di depan mau mendengar pengajaran Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka sembunyi di belakang kerumunan orang. Mereka dorong-dorong orang itu sehingga mereka jauh, tapi mereka diam pura-pura tidak. Itulah kemunafikan mereka. Mereka mau mendengar pengajaran tapi mereka tidak mau tampil di depan. Mereka memiliki suatu gengsi yang luar biasa. Munafik. Ya. Mereka munafik dan gitu katanya. Dengan demikian Tuhan mengajar kepada murid-muridnya. Langsung Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Waspadalah, terus menerus waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Apa itu ragi orang Farisi? Yaitu suatu pengaruh dari orang Farisi. Pengaruh dan pengajaran mereka yang mulai menyebar. Dan apa? Bukan hanya menyebar sesuatu yang baik, tapi ragi itu merusak. Ya, merusak merupakan apa? Suatu kemunafikan yang menghasilkan pembenaran untuk dirinya sendiri. Dan mereka ini suka menghasut untuk akhirnya menghasut sesuatu kekerasan. Mereka ini berjalan berkumpul seperti itu, saling menginjak, saling menyenggol sampai mereka terinjak-injak semua. Hasutan dari mereka itu merupakan suatu kekerasan. Ya, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid. Hati-hati kepada kemunafikan mereka. Mereka tidak berani tampil ke depan. Mereka dorong orang supaya cepat maju sampai terinjak-injak. Mereka kepingin juga mendengar pengajaran Tuhan, tapi mereka tidak berani tampil di depan. Itulah munafik. Dan apa itu ragi? Kenapa Tuhan katakan waspada terus menerus, jangan cuma sekali, tapi terus menerus tentang ragi orang Farisi. Ragi, saudara tahu ragi itu seperti suatu zat yang berasal seperti jamur. Ya, ragi itu kecil, saudara. Zat itu kecil. Kalau misalnya saudara membuat makanan, membuat suatu adonan kue, ya, sifatnya ragi ini adalah merusak. Ya, sifat daripada ragi itu adalah merusak. Suatu adonan kalau itu tepung atau telur jadi satu, dia kalau tidak dirusak dengan ragi ini, dia tidak akan bisa mengembang. Dengan ketika dirusak dengan sedikit ragi, maka adonan itu jadi rusak. Rusaknya itu bukan rusak, tapi jadi mengembang. Kalau tidak ada ragi, dia hanya begitu saja. Sedikit ragi itu merusak. Itulah Tuhan Yesus katakan hati-hati dan waspada terhadap ragi
orang Farisi. Yaitu segala sebaran pengajarannya yang menyebar. Tapi itu bukan untuk sesuatu membangun yang baik, tapi merusak. Sifatnya merusak. Sifatnya merusak, menginjak-injak. Ya. Jadi hasutan tentang suatu kekerasan. Itulah mereka. Ya. Kemudian apa lagi yang Tuhan lihat dari orang-orang itu? Makanya Yesus berkata kepada murid, hati-hati. Ini mereka ini sukanya apa? Tertutup, sembunyi-sembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tapi mereka itu sukanya hidupnya tertutup, sukanya tersembunyi, diam-diam, tersembunyi, terselubung. Nah, itulah kehidupan orang Farisi, ahli Taurat, tidak berani tampil. Dan Tuhan katakan tidak ada. Di dalam kerajaan surga tidak ada yang tertutup. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kalau kamu bicara tersembunyi, itu akan diekspos, akan dibuka. Kamu bicara bisik-bisik pun akan terbuka. Nah, ragi orang Farisi ini mereka sukanya gosip, sukanya ngomong di belakang, tidak berani tampil di depan. Sukanya ngomongin itu di belakang kalau nggak ada orang. Itulah ragi orang Farisi. Dan Tuhan katakan hati-hati. Jangan sampai kamu kena dengan ragi orang Farisi. Yang suka bicara di belakang. Ya, yang suka bicara di sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang begitu mereka tuh begitu hati-hati menutupinya. Ini orang munafik nih ya. Dia sifatnya adalah suka terlalu hati-hati menutupinya. Ditutup sedemikian rapatnya. Tapi Tuhan katakan itu tetap akan terbuka. Sekalipun pakai masker, tapi itu akan terbuka. Nah, sekarang orang-orang masih suka pakai masker. Karena supaya nggak kelihatan. Kalau dia ada di suatu tempat nggak kelihatan itu siapa. Ya. Masker itu adalah untuk menyembunyikan. Itu semua adalah tipuan dari iblis. Itu orang munafik selalu memakai suatu masker. Ahli Taurat ini selalu memakai masker dengan cadarnya mereka, dengan topinya mereka, dengan jubahnya yang panjang, jumbanya yang panjang itu. Mereka sepertinya itu rohani, tetapi mereka bisik-bisik di belakang. Mereka tidak berani tampil di depan. Yang didorong-dorong tuh rakyat. Mereka di belakang, mereka pengen tahu dengan sembunyi begitu. Nah, itu Tuhan lihat nih, dia melihat. Langsung dia mengajar kepada murid-muridnya. Hati-hati. Ya. Apapun yang kau katakan di dalam kegelapan, di kamar yang gelap, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Banyak orang sekarang Kristen itu munafik. Kalau di depan tampilnya seperti holy, seperti kudus. Tapi di belakang seperti apa? Kudis, katanya seperti itu. Ya, kalau di depan, wah, mendoakan orang tuh doanya panjang lebar seperti itu. Tapi di belakang gosipnya juga panjang lebar. Lebih lebar daripada doanya. Ngomongin orang di belakang lebih lebar daripada doanya. Itu orang munafik. Sekarang banyak, dunia ini banyak dipenuhi dengan orang munafik. Tidak berani tampil, tidak berani menyatakan suatu kebenaran, tampil tidak berani. Dorong-dorong orang, yang nginjak-nginjak orang. Mereka tidak berani, mereka hanya beraninya tampil di belakang. Kalau di depan mereka dengan tudungnya, dengan maskernya, dengan jumbainya, kelihatan begitu holy, begitu kudus. Nah, Tuhan katakan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Jangan sampai kamu kena. Kalau sudah kena, apa? Saudara, kalau suatu adonan kena ragi, rusak. Memang itu jadi mengembang kalau buat kue. Yaitu sebetulnya kue adonan itu dirusak dulu supaya jadi besar. Ya, berapa banyak saudara dirusak dengan omongan kecil yang jadi besar. Akhirnya merusak hubungan, betul? Suatu pertengkaran terjadi hanya gara-gara omongan kecil. Ragi merusak. Hubungan suami istri, hubungan keluarga rusak gara-gara omongan kecil yang dilemparkan, yang itu mengembang besar jadi merusak. Nah, Tuhan mau ajarkan yang pertama, hati-hati. Kepada murid-muridnya dia mengajarkan tentang yang pertama adalah kemunafikan. Ya.
Kemudian yang kedua Tuhan mau ajarkan juga adalah murid-murid ini tidak berani kepada orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi ini. Mereka mengalami suatu ketakutan. Yang kedua adalah tentang ketakutan. Murid-murid itu merasa tidak berharga. Dia merasa dia ini orang nelayan, biasa saja. Sedangkan orang Farisi, ahli Taurat itu begitu mengenal tentang Taurat. Mereka tahu semua sehingga mereka tuh takut kalau ada ahli Taurat. Semua rakyat pun takut kalau ada orang yang sudah memakai pakaiannya seperti putih dengan syalnya, dengan jubahnya begitu. Mereka langsung tidak berani bergerak, takut karena dikatakan ini adalah orang kudus. Tahu semuanya. Jadi rakyat dan murid-murid itu mengalami suatu ketakutan. Tapi ketakutan yang salah. Yaitu takut kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat. Dan Tuhan mau nyatakan di sini, ya, aku berkata kepadamu, jangan kamu gemetar, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Ya, mereka ini bisa membunuh tubuh. Kalau dia mengetahui ada orang yang berselingkuh, ada orang yang berzina, langsung dilempari batu, dibunuh tubuhnya. Tapi Tuhan katakan, tapi takutlah kepada orang yang bisa selain membunuh tubuh, kemudian dia bisa melakukan apa? Membunuh, membawa masuk ke dalam neraka. Ya. Ya. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Selama ini kamu takutnya salah. Kamu takut kepada ahli Taurat, kamu takut kepada orang Farisi. Itu salah. Kau beribadah yang benar, kamu takut mengikut Yesus, takut. Banyak orang yang sembunyi-sembunyi mengikut Yesus karena takut dikata-katai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Tuhan katakan di ayat yang 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Yaitu siapa? Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai apa? Kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid. Jangan kamu takut dengan mereka, tapi takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Tuhan, dialah yang maha kuasa. Dialah yang bisa melemparkan orang itu masuk ke dalam neraka. Nah, takutlah kepada Tuhan. Bukan takut kepada orang. Nanti apa kata orang? Nanti kalau saya begitu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, lalu apa kata orang nanti? Bagaimana? Lu rohani banget, seperti itu. Takut nanti dikatain kayak gimana. Takut sama omongan orang. Tapi Tuhan perintahkan saya untuk nyampaikan hari ini kepada saudara. Saudara jangan takut pada omongan orang, tapi takutlah akan Dia yang bisa membunuh tubuh dan melemparkannya ke dalam neraka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus lebih takut. Ya, karena murid-murid merasa itu tidak berharga. Dia merasa aku ini apa? Aku ini nelayan, orang biasa. Lalu Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Burung pipit itu dijual 5 ekor sedinar. Seduit itu sedinar. Berarti itu artinya murah banget gitu loh. Burung pipit itu murah banget. Tapi kamu di hadapan Allah, kamu tuh melebihi daripada burung pipit ini. Jadi jangan takut. Ya, jangan merasa kamu gak ada artinya. Kemudian Tuhan juga katakan, helai rambutmu di kepalamu itu pun dihitung. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa menghitung rambutnya saudara? Ada yang bisa menghitung rambutnya? Yang rontok yang kau hitung. Tapi kalau yang di kepala bisa ada yang hitung? Tuhan Allah menghitung setiap rambut yang ada di kepala kita. Bukan yang rontok loh saudara. Saudara salah baca kali ayatnya ya kalau gitu ya. Yang dihitung Tuhan tuh yang ada di kepala kita. Artinya apa? Begitu berharganya kita. Kamu begitu berharganya. Kenapa kamu takut dengan orang-orang yang sedemikian munafiknya? Mereka itu munafik, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan ragi. Kenapa kamu mesti takut dengan mereka? Dan Tuhan mengajarkan kepada para murid ini, jangan takut. Ya. Kalaupun suatu saat ya kamu harus dihadapkan ke suatu mahkamah, jangan takut.
Dan mereka juga banyak orang yang tidak berani mengakui, aku percaya Tuhan Yesus. Mereka sembunyi-sembunyi mengakuinya. Dan Tuhan katakan di ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, tidak akan diampuni, saudara. Nah, di sini Tuhan mengajarkan. Ya, kalau kamu takut mengakui aku di hadapan orang, mengakui kalau kamu adalah sebagai penyembahku, my true worshipper, sebagai pengikutku, sebagai orang yang percaya kepada aku di hadapan orang, maka Anak Manusia pun akan menyangkal engkau, tidak akan mengakuinya di hadapan kerajaan surga, kerajaan Allah, di hadapan para malaikat. Kalau sekarang di dunia ini banyak orang yang takut mengakui Yesus. Mereka tidak berani menulis nama Yesus Kristus, menyampaikan firman, tapi nama Yesus Kristus tidak disampaikan. Hanya berkata Tuhan, hanya berkata yang maha kuasa, hanya berkata dia yang maha kuasa. Tidak berani menyebutkan Yesus Kristus. Banyak orang yang sekarang begini. Mereka takut. Nanti kalau begitu mereka mengatakan tentang iman percayanya kepada Yesus Kristus, nanti gak dapat job, nanti tidak diterima, gak dapat lagi itu panggilan untuk bekerja, tidak boleh lagi bekerja. Takut mereka. Jadi mereka cuma berkata kepada Tuhan yang maha kuasa. Netral kan, maha kuasa, seperti itu. Tapi begitu berkata Yesus Kristus, mereka tidak berani. Nah itu sama. Berarti kamu tidak berani mengakui Anak Manusia di hadapan manusia, maka Anak Manusia pun akan menolak pengakuanmu di hadapan malaikat Tuhan. Banyak orang takut ketakutan yang salah. Mengakui Yesus, mereka takut. Nanti kalau saya bicara tentang Yesus, nanti saya tidak diterima lagi, saya tidak di-hire lagi, saya tidak mendapat posisi yang paling tinggi lagi. Jadi mereka akan sembunyikan tentang Yesus Kristus. Ya. Ini Tuhan mau kasih tahu, ini ketakutan yang salah. Ketakutan yang seharusnya salah. Dan kalaupun suatu saat ketika kamu harus dihadapkan kepada orang-orang yang menuduh kamu, kepada orang-orang yang jahat seperti itu, janganlah kamu takut akan apa yang harus kamu sampaikan. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kamu. Roh Kudus yang akan memberikan apa? Pembelaan kepadamu. Namun janganlah kau menghujat dia. Kalau ada orang menghujat Anak Manusia masih diampuni. Tapi ada orang yang tidak percaya Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus, akan mujizat yang dilakukan oleh Roh Kudus, maka orang itu tidak akan ada ampun baginya. Tidak percaya kepada Anak Manusia akan diampuni. Menghujat Anak Manusia akan diampuni. Ketika Yesus mati di kayu salib, semua orang berkata, turun dong. Katanya kamu juru selamat, selamatkan dirimu. Itu mereka menghujat Tuhan Yesus. Tapi mereka ketika menyadari bahwa itu adalah anak Allah, mereka minta ampun, mereka akan diampuni. Tetapi saat ini kalau ada orang hamba Tuhan tidak percaya akan kuasa Roh Kudus, maka kepada dia sekalipun dia memberitakan tentang Yesus Kristus, tidak akan ada ampun baginya. Sekalipun dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, namun dia menghujat Roh Kudus, tidak mengakui keberadaan Roh Kudus, tidak mengakui kuasa daripada Roh Kudus, tidak ada ampun bagi mereka. Tetapi begitu mereka mau mengakuinya, bahwa yang menyelamatkan kita memang Tuhan Yesus. Tetapi yang bisa membangkitkan Yesus dari mati, Roh Kudus. Yang membuat suatu mujizat segala macam adalah kuasa daripada Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan memberi pembelaan kepada kamu. Nah, setelah demikian kita Yesus berkata demikian ya, kepada murid-muridnya. Kamu jangan takut, ketakutanmu salah. Tapi takutlah yang benar, takut akan Tuhan.
Dan kalau sampai kamu harus diperhadapkan kepada mahkamah agama, jangan takut. Nanti Roh Kudus yang akan membela kamu. Nah, begitu mendengar Yesus berkata Roh Kudus lah yang akan mengajar kamu, Dia yang akan membela kamu. Kemudian dari kerumunan orang itu ada yang berseru, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Nah, karena dia mendengar, oh Yesus berkata bahwa kamu akan dibela oleh Roh Kudus. Kemudian dia juga punya perkara nih. Dia ada masalah dengan saudaranya tentang warisan. Maka ini dia nyeletuk, Guru, perintahkan kepada saudaraku untuk berbagi warisan bagiku. Kata Yesus apa? Siapa kamu? Emangnya aku ini siapa? Kamu jadiin hakim bagi kamu? Ya. Siapa yang angkat aku menjadi hakim atau pengantara kamu? Ya. Kita baca di ayat 13 orang. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kemudian katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya itu. Dengan pertanyaan dari orang yang dari kerumunan itu, Yesus mengajarkan yang ketiga adalah hal ketamakan. Orang ini tamak. Begitu dia mendengar bahwa Yesus akan membela, Roh Kudus akan membela. Nah, ini aku punya kasus nih. Aku punya kasus. Siapa yang saudara di sini punya kasus tentang warisan? Gak ada ya? Gak punya warisan. Sama saya juga, warisan saya di surga. Ya. Nah, orang ini memiliki suatu ketamakan. Dia menerima warisan itu. Dia memiliki suatu ketamakan. Dan Tuhan katakan tidak ada orang yang bisa hidup hanya bergantung dengan kekayaan itu. Sekalipun kamu memilikinya berlimpah-limpah, tapi kamu tidak akan bisa hidup dengan kelimpahan dari itu. Lalu Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Nah, ketika Tuhan berbicara mengajar kepada orang banyak, dia selalu memakai suatu perumpamaan. Di situ dia memberikan suatu perumpamaan, ada orang kaya yang memiliki tanah yang banyak. Dan kemudian pada suatu saat tanah itu menghasilkan. Tentunya dengan tanah yang banyak hasilnya juga banyak. Nah, kemudian dia tidak ada lumbung untuk bisa menampungnya. Lalu dia berpikir apa? Mencerna bagaimana nih caranya ya untuk bisa menampung segala ini semuanya. Lalu dia mulai berpikir, oh benar-benar beginilah caranya. Aku akan hancurkan tuh lumbungku, aku akan bangun lebih besar lagi sehingga semua hasil itu bisa taruh di situ. Dan akhirnya sudah aku berkata kepada jiwaku, tenanglah jiwaku, sudah tersedia semua apa yang kau butuhkan. Bertahun-tahun tenanglah, kamu gak perlu kerja lagi, kamu gak perlu susah-susah lagi. Sudah tinggal makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Dan Tuhan kasih tahu kepada mereka semua dengan perumpamaan ini. Tuhan berkata apa? Kamu orang bodoh. Kamu orang bodoh. Kamu gak tahu kalau hari ini juga, malam ini juga nyawamu, jiwamu diambil daripadamu. Lalu buat siapa itu harta yang kau simpan? Nah, itulah orang bodoh. Ketika Tuhan menyampaikan hal tersebut, Tuhan mau memberitahukan bahwa manusia itu kehidupannya bukan karena harta untuk bisa hidup. Sekalipun dia memiliki semuanya itu, tapi kemudian dia apa? Bodoh. Dia bukan orang yang bijaksana, dia orang yang bodoh. Dan dia tidak tahu kapan ketika dia diambil, nyawanya diambil. Ketamakan itu seringkali membuat orang itu jadi bodoh, saudara. Kelihatannya saudara pandai, kelihatannya orang ini pandai, pintar, oh robak lumbungnya supaya jadi gede, bisa nampung banyak. Tapi orang ini bodoh, karena ketamakan itu membuat orang bodoh, ya. Membuat orang tidak bisa menjadi bijaksana, dia akan bodoh. Ya. Dan ketika Tuhan menyampaikan hal tersebut kepada ini, begitu pula akhirnya di ayat yang demikianlah
Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan mau sampaikan, kalau kamu cuma ngumpulin pada dirimu sendiri, menimbun harta, menimbun untuk dirinya sendiri, berarti kamu tidak kaya, tidak memiliki kekayaan di dalam hubungan dengan Tuhan. Maka kamu juga akan berakhir hidupmu begitu saja. Pada saat itu juga diambil nyawamu, habis, selesai. Ya, karena kamu tidak memiliki kekayaan di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Itu akan membuat kamu berakhir. Lalu di ayat yang kedua, setelah Tuhan berbicara kepada orang banyak, di ayat yang ke-22, Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Sekarang Tuhan berbalik lagi berbincang kepada murid-muridnya. Banyak yang ngantuk di sini ya. Padahal firman saya sudah keras. Yang ayat ke-22, Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Yang keempat adalah tentang kekhawatiran. Siapa di sini yang khawatir? Siapa yang mengalami kekhawatiran? Ada semua? Angkat tangan yang mengalami kekhawatiran. Oke. Nah, ini firman untuk kita semua. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan sekarang Yesus tidak berbicara kepada orang umum, tidak berbicara pada orang ribuan, tapi kepada saudara semua ini yang ada di menara ini. Yesus berbicara kepada 1, 2, 3, 4 orang, berapa orang di menara ini, dan juga yang ada di rumah, tentang kekhawatiran. Kalau dunia itu pasti khawatir, tapi kalau yang di menara ini, Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Dia tidak berbicara hal ini tentang kekhawatiran kepada dunia, kepada orang banyak, tapi dia langsung menoleh kepada khusus murid-muridnya. Ini perhatikan di sini. Memang Tuhan ini langsung ada berbicara kepada orang banyak, kemudian berbicara kepada murid-muridnya. Itu penting sekali kalau saudara tidak perhatikan. Tujuannya apa? Dia berbicara kepada orang banyak. Kenapa tentang kekhawatiran itu Tuhan tidak berbicara kepada tadi yang bertanya itu? Tadi yang minta tolong untuk sampaikan kepada saudaranya untuk membagi warisan. Kenapa? Tapi dia langsung menoleh kepada khusus murid-muridnya saja. Karena dia tahu dunia itu pasti khawatir. Dunia pasti penuh dengan kekhawatiran. Oleh karena itu dia mau kasih tahu kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Khawatir akan apa? Hidup, makan, minum, pakaian. Tapi Tuhan mau katakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuhmu lebih penting dari hanya sekedar pakaian. Hal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Tuhan mau sampaikan itu. Bagaimana hidupmu kalau kamu memiliki segala kelimpahan, tapi kamu tidak tahu pada saat mana kamu akan diambil? Seperti orang kaya yang tadi dikatakan oleh Yesus, bodoh itu. Dia kumpulin itu semua, dia kerja mati-matian, kumpulin itu semua. Lalu dia berkata, aku bisa hidup bebas, aku bisa hidup tenang. Tapi malam itu juga dia mati. Lalu buat apa? Karena hidupnya dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya. Siapa di antara kita ini yang suka cemas? Ya. Siapa? Ya. Di ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saat ini dunia penuh dengan kekhawatiran, saudara. Khawatir dengan ekonomi segala macam, dunia penuh dengan kekhawatiran. Orang yang punya uang pun, yang punya rumah banyak, yang punya uang banyak pun tetap khawatir.
bagaimana untuk menambahkan uangnya lagi, bagaimana untuk menambahkan segala asetnya lagi. Mereka dunia ini khawatir dengan hal tersebut. Bagaimana caranya menimbun lagi, bagaimana caranya menumpuk uang itu lagi. Itu yang menjadi kekhawatiran mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus datang, habis. Yang mereka khawatirkan adalah anak cucu mereka untuk nimbun sampai 7 turunan segala. Itu yang mereka tunggu, mereka cari. Tapi mereka tidak tahu. Hanya sekejap mata begini. Kalau Tuhan mau ambil, habis. Lalu kekhawatirannya mereka. Kalau saudara khawatir, saya juga pernah khawatir. Saya berbicara juga kepada firman ini untuk saya juga kepada saudara. Kalau kita khawatir, saya mau tanya, bisa nambah umur kita enggak sih? Memperpanjang umur kita enggak sih? 1 jam saja, bisa enggak sih? Enggak akan. Malah cepat katanya. Kalau dengan kekhawatiran kita itu bisa menambahkan uang masuk lebih banyak lagi, saudara boleh tenang. Tapi justru dengan kekhawatiran itu akan apa? Lebih parah lagi. Saudara khawatir, stres, perut sakit, beli obat, kepala sakit, beli obat, semuanya. Akhirnya uangnya habis tambah. Jadi kekhawatiran itu justru merusak tubuhnya kita. Dan Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir, karena Tuhan tahu itu gak penting buat kita khawatirkan. Soal makan itu gak penting buat kita khawatirkan. Soal pakaian tidak penting buat kita khawatirkan. Tuhan sampai kasih perumpamaan, burung gagak itu loh, gak bekerja, gak menabur, dia toh hidup dikasih makan sama Tuhan. Saudara masih nabur kan? Semua nabur kan? Ya, saudara, kecuali kalau saudara gak pernah nabur dalam kehidupanmu, tidak akan menuai. Tapi kalau semua ini menabur, berarti saudara melebihi dari burung gagak. Pasti akan dibela, bukan dibela saja, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Perumpamaan yang kedua Tuhan sampaikan, bunga bagong di ladang, di taman, di semuanya itu bisa tumbuh begitu indahnya, luar biasa. Berapa lama sih dia berbunga itu? Tahunan? Bunga itu awet setahun? Enggak kan? Cuma sehari doang. Itu pun didandanin kayak gitu. Masa saudara gak percaya kalau saudara didandanin oleh Tuhan? Muka bisa kinclong semua, tanpa itu pakai suntik-suntik, pakai segala macam. Ya. Skincare atau apa seperti itu, saudara bisa. Selama engkau terus berdoa terus kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ingat Musa, dia bergaul dengan Tuhan, mukanya langsung kinclong. Tapi kalau saudara bergaul dengan iblis, mukamu akan jadi gelap, itu pasti. Kalau kita bergaul terus dengan Roh Kudus, mukamu akan kinclong. Amin. Ya. Dan Tuhan sampai bicara seperti itu saking nemen ini apa sih? Bahasa Indonesia, keterlaluan, gemes banget gitu ya. Ya, kebangetan deh gitu loh. Sampai dia kasih suatu perumpamaan tentang bunga bakung yang hari ini tumbuh, berbunga, tapi besok itu dibuang gitu. Itu aja didandanin kayak gitu. Apalagi saudara semua ini. Saudara dan saya, apalagi kita. Ya. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa kita di surga sangat tahu kebutuhan kita. Amin. Lalu perintahnya apa? Tapi carilah kerajaanku. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Kejar, jangan cari duitnya. Jangan cari berkatnya, tapi cari kerajaan Allah itu. Cari Yesus Kristus, cari rajanya, cari gaya hidupnya, cari segala sifat karakternya, cari dia. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan dikatakan lagi, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Kita di sini kecil, saudara. Kecil. Di seluruh dunia pun tetap kecil. Kecil. Tapi dikatakan apa?
Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan itu, living in God's kingdom. Kerajaan itu sudah berkenan oleh Bapa diberikan kepada saudara dan saya. Sekalipun kita ini kecil, kawanan kecil, tapi saudara memiliki kerajaan itu. Saudara tidak memiliki lumbung besar, tidak memiliki itu mobil yang merek apapun, tidak memiliki segala macam, tapi engkau memiliki kerajaannya Bapa. Apa belum cukup itu? Cukup ya? Lebih dari itu, cukup. Amin. Amin Pak Tim, cukup. Kerajaan Allah lebih dari cukup daripada mobil itu, daripada rumah itu. Yang Tuhan berikan perumahan banyak sekali tentang itu. Ya. Dan Tuhan selalu berkata, jangan. Tapi apa? Arahkan sekarang, fokuskan perhatianmu. Fokuskan dan kamu berjuanglah untuk mendapatkan kerajaan itu. Jangan fokus kerja cari duit. Tapi fokuskan cari kerajaan Allah itu. Dan berjuanglah untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Itu yang Tuhan mau sampaikan di sini. Jangan kamu dicekam oleh ketakutan. Ya. Jangan kamu dicekam dengan ketakutan. Kalau orang dicekam dengan ketakutan pasti gak berani. Yang selanjutnya Tuhan katakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara simpan baik-baik di sini, tetap habis. Tetap habis. Saudara simpan hartamu di rumah, tetap habis. Istrimu pandai sekali mencari uang. Ya, dia pandai mencari uang, dicari semua di saku-sakumu, celanamu akan dicari semua. Dia pandai sekali mencari uang itu. Jadi kamu simpan di mana saja, istrimu pandai sekali mencari uang. Oleh karena itu simpan hartamu di surga. Tidak ada pencuri, tidak ada yang mencari uangmu, dan tidak akan dirusakkan. Amin. Ya, ada orang berkata, istri saya pintar cari uang. Cari di kantong suaminya. Bukan cari uang di mana, tapi cari uang kantong suaminya. Ya. Jangan sampai kita tahu ini bahwa di mana harta itu berada, berarti hati kita di situ. Kalau hati kita taruh di harta, berarti hati kita itu ada di situ dan tidak ada pada Yesus. Nah, ini berbahaya, saudara. Kita perlu khawatir kalau di situ. Kalau kita sudah taruh hati kita di harta, tidak pada Yesus, nah itu perlulah kau khawatir. Karena tidak ada Yesus dalam kehidupanmu, itu perlu khawatir. Tapi selama ada Yesus di dalam kehidupan kita, hati kita ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, kita tidak perlu khawatir. Amin. Tuhan sendiri yang menyampaikan, saudara. Saya juga berbicara kepada saudara firman untuk saudara dan saya. Kalau dia berkata bahwa kita ini sudah menerima kerajaan itu, jangan kamu khawatir. Ya. Gak keburu kayaknya ya. Saya berharap bisa. Yang kelima adalah kesiagaan. Ya. Kesiagaan, kewaspadaan. Ya. Jagalah pinggangmu untuk tetap terikat. Berpakaianlah dan bersiaplah untuk melayani dengan aktif. Jagalah pelitamu, jangan sampai padam, tapi biarlah pelitamu tetap menyala. Tuhan menyampaikan hal dari ayat 36 ya, sampai dengan 40, bahwa kita ini harus terus, yang kita jaga, yang kita waspadai bukan harta. Bukan harta yang harus kita siapkan. Kita harus siapkan harta. Kita harus siapkan untuk sampai punya anak keturunan keberapa ini, kita harus kerja untuk siapkan itu. Tidak, yang Tuhan mau sampaikan, siaplah, waspadailah ketika Tuhan itu datang, disampaikan. Ya, supaya kamu berjaga-jaga seperti seorang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan. Supaya ketika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka baginya. Nah, kita harus menjadi hamba yang siap siaga. Bukan hamba yang kejar duit, bukan hamba yang kejar cari duit, tapi hamba-hamba Tuhan yang siap siaga.
Ketika Tuhan itu mengetok pintu, kita membukakan pintu baginya. Dan Tuhan itu mendapati kita itu siap siaga. Ikat pinggangnya, itu menandakan apa? Kesiapan kita. Berpakaian sudah siap. Kemudian apa? Pelita tetap menyala, artinya apa? Tetap terus berdoa, terus berdoa. Dan dikatakan, Tuhan katakan, kalau Tuhan itu menemui hamba yang selalu siap seperti itu, maka ketika Tuhan itu datang, apa yang dilakukan Tuhannya? Tuhan itu sendiri akan mengikat pinggangnya. Dan dia yang akan melayani, hamba itu disuruh duduk makan bersama. Dan berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang siap sedia menantikan hambanya. Tidak sedang tidur, tapi sedang siap sedia. Yang Tuhan mau sampaikan ini adalah kesiagaan kita. Kesiapan kita, bukan waspada. Ancang-ancang ini bagaimana tahun ini, tahun depan. Wah ini kurang nih uangnya, dana ini harus disiapkan berapa. Bukan kesiagaan tentang dana, tapi biarkan kita siap siaga. Terus menantikan Tuhan kita datang. Amin. Itu yang Tuhan mau sampaikan, bahwa kamu harus siaga. Ya, bukan seperti orang yang bertanya itu. Tuhan perintahkan supaya saudaraku itu membagi harta buat aku, supaya aku bisa punya cadangan dalam kehidupan, siaga, siap dalam kehidupanku. Tapi Tuhan mau katakan, kamu harus siap siaga, berjaga-jaga seperti seorang hamba. Ya. Nah, di sini di ayat yang 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi kalau dia, Tuhan itu mendapati seorang hamba yang siap siaga, dikatakan berbahagia. Kalau Alkitab Tuhan Yesus berkata berbahagia, sungguh-sungguh berbahagia. Dan orang yang dikatakan oleh Tuhan berbahagia itu berarti orang itu diberkati, selalu mendapatkan keuntungan. Dan orang tersebut adalah selalu menerima apapun yang diberikan oleh Tuhannya. Dan sehingga ia diirin oleh orang lain. Dan dia dikagumi oleh orang lain. Orang lain melihat dia jadi iri. Karena dia menjadi hamba yang sangat berbahagia. Karena tuannya begitu menghormati dia. Tuannya begitu suka melihat apa yang dia lakukan. Ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia. Nah ini berkata kepada muridnya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kemudian 41 kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Ya, Tuhan nggak jawab, tapi jadi ini Petrus ini galvok ya, gagal fokus nih di sini. Ya, dia tidak bisa melihat fokusnya, ini bingung karena banyak yang Tuhan Yesus katakan. Dia masih bingung, Tuhan tadi perumpamaan itu buat siapa? Buat aku atau buat orang lain? Jelas-jelas Tuhan berkata kamu. Ya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kenapa Petrus gagal fokus? Karena begitu dia mendengar tentang kamu harus siap sedia, anak manusia datang pada saat tidak kamu sangkakan. Anak manusia datang lagi, kan Tuhan Yesus ada di sini, kenapa Tuhan mesti datang lagi? Jadi dia galvok, dia bingung, ini buat siapa Tuhan? Kan aku sudah ikut engkau, aku sudah meninggalkan segalanya buat engkau, mesti aku tunggu siapa lagi yang datang? Nah ini galvok nih, gagal fokus. Oh ini berarti buat orang sana tuh? Tidak, tapi Yesus katakan aku akan datang lagi. Dan ketika aku datang lagi, kalau kamu tidak siap sedia, tidak akan bisa. Dan waktuku datang lagi, tidak ada yang bisa tahu. Saudara jangan sampai saudara gagal fokus kayak Petrus. Begitu banyak sekali apa yang kau hadapi dalam kehidupanmu, sampai kau gak fokus kepada kerajaan Allah. Kau gak fokus mengejar kerajaan Allah ini. Tadi Tuhan katakan apa? Fokuslah, carilah kerajaan Allah. Tapi seringkali dengan adanya kekhawatiran, dengan adanya masalah ini, membuat orang itu gagal fokus kepada kerajaan Allah. Mereka lebih fokus kepada kebutuhan pribadi, kebutuhan personal sendiri. Ya, jadi saudara jangan sampai kita gagal fokus kepada kerajaan Allah. Tapi biarlah kita tetap terus fokus mencari kerajaan Allah. Yang keenam adalah Tuhan berbicara,
Kemudian Tuhan jawab apa? Jadi, ayat 42. Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di sini Tuhan mau sampaikan kepada kamu semua, itu diberikan tugas untuk terus menjaga, menjadi rumah, menjadi kepala rumah. Ya, menjadi bukan tuan rumah, kepala rumah yang menjaga, ya, yang mau bekerja untuk kasih makan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan sesungguhnya ketika Tuhan berkata demikian, ya, kalau orang itu melakukannya, maka ia akan mengangkat dia sebagai pengawas dari segala yang dia miliki. Ya. Nah, siapa itu? Yaitu orang yang mau terus-menerus melayani Tuhan dengan kesetiaan, ketaatan. Dan orang yang terus setia dan taat kepadanya akan diberikan kepercayaan yang lebih lagi. Dia akan dipercayakan lagi. Dia akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Nah, kalau saudara sekarang ini berubah naik lagi, bukan masalahmu engkau percaya pada Tuhan, tapi engkau akan dipercaya sama Tuhan. Kalau engkau melakukan tugasmu dengan setia, melakukan apa yang kamu harus kerjakan dengan setia, dengan taat, kasih makan, memberi makan semuanya, melayani. Nah, dengan demikian Tuhan akan semakin memberikan kepercayaan kepadamu. Tapi bila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia, tidak percaya. Jadi sama, sekalipun orang yang sudah melayani Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak melakukannya dengan kesetiaan sampai pada akhirnya, tidak melakukan dengan ketaatan sampai pada akhirnya, ketika Tuhan itu datang, dia tidak mendapati kesetiaan daripada orang tersebut, dia tidak mendapati ketaatan daripada orang tersebut, maka orang itu pun tetap akan akhirnya disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akan sama. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayat ini yang di sini, setiap orang yang daripadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dari dia yang banyak dipercayakan manusia oleh Tuhan, akan banyak dituntut lebih banyak lagi dia. Minggu lalu saya sampaikan ketika Tuhan berkata bahwa orang yang memiliki, yang mempunyai, kepadanya akan diberi, ya kan? Tetapi orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga. Nah, ini ayat ini sepertinya bertolak belakang, bertentangan ya. Tetapi sama. Ya. Ketika hamba ini tidak memiliki suatu ketaatan, kesetiaan, sedangkan dia dipercaya oleh tuannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu harus melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dan kepada orang yang tahu harus melakukan tugasnya, kehendak Bapa, tapi tidak melakukannya, kepadanya akan dituntut lebih lagi. Tetapi orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya, nggak tahu, tapi dia melakukannya juga, nah kepadanya akan diberi pukulan yang lebih sedikit. Artinya ketika kita tidak tahu, engkau melakukan dosa yang tidak kau sengaja, kemudian kau minta ampun, tetap ada hukuman yang harus kau terima, tapi tidak sebesar yang kau lakukan ketika engkau tahu ini berdosa, tapi kau lakukan itu. Seperti orang-orang Farisi, mereka tahu yang mereka lakukan kemunafikan itu adalah dosa semua, tapi mereka lakukan itu, dan kepada mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka pukulan itu akan semakin banyak, hukuman akan diterimanya. Tuhan mau nyampaikan seseorang kalau
dipercaya sama Tuhan, kepadanya akan lebih banyak dituntut. Saudara minta berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berdoa. Tapi ingatlah, begitu engkau diberi banyak, akan dituntut banyak dari dirimu, yaitu kepercayaan. Apakah engkau bisa dipercaya atau tidak? Ya. Yang keenam di sini adalah kepercayaan. Ya. Bukan hanya kesetiaan, ketaatanmu, tapi apakah engkau bisa dipercaya oleh Tuhan? Nah, ini yang penting. Dengan apa yang sudah diberikan Tuhan banyak melimpah, apakah engkau bisa dipercaya oleh Tuhan bahwa itu semuanya adalah kemuliaan Tuhan? Apakah itu untuk dirimu sendiri, untuk kau timbun untuk dirimu sendiri? Sehingga kau membunuh semuanya itu hamba-hamba yang lain. Oh, Tuhan gak datang toh, masih lama. Semua dibunuhin semua. Dan ketika Tuhannya datang, hambanya itu langsung dibunuh juga. Disamakan tempatnya kepada orang yang tidak percaya. Ya. Di dalam Lukas 12 ini lengkap sebetulnya. Ya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, Tuhan juga menyatakan tentang kedatangannya Dia. Ya. Ketika Dia berkata kepada murid-muridnya di ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Di sini sebetulnya bukan Tuhan menerima baptisan, tapi Dia memiliki baptisan. Dia harus membaptis setiap orang dengan baptisan api. Ya, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus harus dibaptis dengan api. Ya, tapi betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sebetulnya dia susah ketika harus membaptis setiap orang dengan api, tapi itu harus dilakukan. Ya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Tidak. Bukan damai, melainkan apa? Pertentangan. Kalau mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 lawan 3. Mereka semua akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki melawan ayah, ibu melawan anaknya perempuan, anak perempuan melawan ibunya, dan seterusnya. Ada pertentangan, perlawanan. Kok lucu bagaimana Tuhan? Nah, disinilah Tuhan mau nyampaikan. Pada kedatanganku nanti, aku bukan membawa damai, aku akan melemparkan api. Yaitu aku akan memisahkan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Di dalam satu rumah itu ada, mungkin ada 5 orang. Ada 2 yang percaya kepada Tuhan, ada 3 yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada yang 3 yang percaya kepada Tuhan, ada 2 yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu akan dipisahkan. Itu akan dibagi. Ya. Nah, di sini dia baru menjawab kepada orang tadi yang bertanya dari kerumunan itu. Tuhan, perintahkan kepada saudaraku untuk membagi harta warisan itu denganku. Nah, Yesus datang, aku datang untuk membagi, tapi bukan membagi warisanmu, bukan membagi hartamu. Aku akan membagi bagiku sendiri. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya itu akan dibagi. Dia datang sebagai hakim yang akan membagi. Ini harus ada terjadi. Orang itu akan dipisahkan, di rumah tangga akan terpisah. Ada yang bertentangan, ada yang percaya sama Tuhan Yesus, ada yang tidak. Nah, itu harus dipisahkan. Untuk siapa? Untuk dia. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan, berarti orang itu tidak menerima Yesus Kristus, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak memegang perintahnya, bahkan tidak akan melakukannya. Itu orang yang tidak percaya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus berarti orang yang apa? Mengasihi Yesus Kristus, memegang perintahnya dan melakukan perintahnya. Itu adalah orang yang percaya. Tapi sekarang terjadi banyak orang yang katanya percaya Yesus Kristus, tetapi tidak memegang perintahnya dan tidak juga melakukan perintahnya. Nah, orang tersebut dikategorikan menjadi orang sama dengan orang yang tidak percaya. Inilah yang akan Tuhan katakan. Sekalipun dalam rumah tangga itu semuanya katanya sudah menerima Yesus Kristus, tapi aku datang membawa api, memurnikan mana yang percaya kepadaku sungguh-sungguh mengasihi aku, dan mana yang tidak percaya kepadaku dan tidak mengasihi aku. Itu akan dipisahkan. Dalam suatu keluarga Kristen semuanya,
Dari anak, dari orang tua sampai anak cucu semua Kristen semuanya. Tetapi tidak semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya percaya mengasihi Tuhan, memegang perintahnya, dan melakukannya. Itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak sekarang satu keluarga, tapi tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Nah, itu dikategorikan sama dengan orang yang tidak percaya. Pada akhirnya endingnya sama seperti yang tadi kita baca tentang hamba. Walaupun dia melayani Tuhan, tetapi dia tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhannya, maka dia akan dipotong-potong dan dilemparkan ke tempat sama kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oleh karena itu saudara, perintah dari Tuhan tentang kerajaan surga ini jelas, tegas. Ketika Tuhan mengajar, baik Tuhan mengajar kepada muridnya, kemudian dia beralih kepada orang berkerumun, dia kembali kepada muridnya. Tuhan mengajarkan tentang semua sistem daripada kerajaan surga dengan tegas. Tidak ada KKN, tidak ada karena aku muridnya Tuhan, aku ikut Tuhan terus tidak. Petrus aja yang gagal fokus langsung Tuhan tegur. Tuhan ini kan, kamu harus fokus kepada kerajaan surga, kepada kerajaan Allah. Ya. Dan Tuhan mau mengajarkan hal ini kepada saudara. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan surga, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, apa tadi yang pertama? Satu, tentang kemunafikan. Jangan ada padamu munafik. Jangan ada padamu kemunafikan. Yang kedua adalah tentang ketakutan. Takut yang tidak benar. Takut kata orang. Takut kepada omongan orang. Takut yang tidak benar. Tapi harus takut kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ketamakan. Jangan kejar harta dengan tamak. Dengan begitu tamaknya untuk kumpulkan dirimu sendiri. Dan yang keempat adalah tidak boleh ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran. Kalau dunia sudah penuh dengan kekhawatiran, tetapi di dalam kerajaan Allah tidak ada kekhawatiran. Katakan amin. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, berarti tidak ada kekhawatiran. Kalau engkau memiliki kekhawatiran, berarti sadarlah engkau masih hidup di dalam kerajaan dunia. Lalu yang apa? Siap siaga. Siap apa? Menanti apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Terus ready, berpakaian, ya, siap untuk melakukan tugas, melakukan melayani Tuhan lebih lagi. Ya. Lalu yang keenam, tetap setia taat supaya engkau dipercaya. Menerima kepercayaan daripada Tuhan. Tidak saja engkau percaya kepada Tuhan, tapi dengan kesetiaanmu, dengan ketaatanmu akan perintah-perintahnya, engkau dipercaya untuk memiliki, untuk menjaga milik segala miliknya, yaitu kerajaannya. Itu akan dipercayakan kepadamu. Amin. Dan kedatangan Tuhan itu akan memisahkan saudara dengan saudara, ayah dengan anak, anak dengan orang tuanya. Semua akan dipisahkan, yaitu apa? Apakah engkau orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, atau orang menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Bisa saja engkau terima Yesus, tapi engkau bisa menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena tidak melakukan apa? Kehendak Bapa, perintah Bapa, tidak mengasihi Yesus Kristus. Artinya engkau sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sudah cukup? Dan Tuhan baru menjawab di sini, di ayat yang 57, kepada orang yang berkerumun tadi yang muncul tiba-tiba. Ya. Kamu bisa mengerti tentang melihat keadaan. Kalau angin bertiup, hari akan panas terik, kemudian akan hujan. Ya, 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Ya, orang munafik tahu menilai, tapi tidak tahu kalau sekarang ini hidup dalam zaman apa. Sekarang ini zaman apa? Tuhan segera datang, saudara. Kalau engkau hanya sibuk dengan segala ketamakanmu, kemunafikanmu, ya, kekhawatiranmu, engkau akan tidak tahu zaman apa sekarang. Dan ketika tahu bahwa hari ini adalah ketika Tuhan datang, engkau terlewatkan. Dan ayat 57, dia berkata kepada orang yang tadi menyeletuk pada Tuhan, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, seringkali orang itu tidak mau memutuskan sendiri, minta diputuskan orang lain. Ya, orang itu sebetulnya tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia mau minta pembenaran daripada Tuhan. Ya. Nah, ini seringkali dalam keadaan dunia. Tuhan mulai mengajarkan kepada kita semua harus tahu hari ini kita hidup di zaman apa. Jangan terlena dengan segala kebutuhanmu. Jangan terlena dengan segala apa yang kau butuhkan. Jangan terlena, aku harus memenuhi kebutuhan keluargaku, istri, anak-anakku. Aku harus ini supaya anakku bisa sekolah. Aku harus ini, harus ini. Jangan sampai itu engkau penuhi itu semua, tapi engkau lupa zaman apa ini sekarang. Itu orang fasik, tidak tahu zaman apa. Mereka nggak tahu. Mereka sibuk dengan segala aktivitasnya yang munafik. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan perutnya. Sehingga ketika Tuhan datang dengan waktu yang tiba-tiba, itu lewat semua. Kerajaan Allah tidak bisa dilihat, tapi kerajaan Allah itu ada di dalam saudara dan saya. Kita siap? Siapkah kita ketika Raja itu datang menjemput kita? Saudara mulai bertanya ini kepada saudara dan saya. Siapkah aku kalau Raja ini hari ini malam ini juga jemput aku? Mengambil nyawaku, siap gak? Masa dari kemarin, dari kapan itu kita bingung cari duit, bingung. Lalu kita ini lupa. Kalau Tuhan kita datang, kalau Raja kita datang, kita tidak jaga tuh pintu. Kita tidak menjaganya, tidak membukakan dia pintunya. Jadi kita tidak siap. Saudara, kalau kita mau living in God's kingdom, kita harus ready, siap. Ketika dia datang, kita harus siap. Amin. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa. Kalau dia datang, saudara harus siap. Siap gak? Gak tahu saudara, tapi saya siap. Saya sudah sangat siap. Setiap hari saya katakan, I'm ready Lord. Kapan saja engkau angkat aku, kapan saja engkau panggil aku, saya siap. Siap sedia. Kita harus siap saudara. Jangan seperti dunia, terlena dengan segala kebutuhan mereka. Tapi kita harus siap. Bisa dipercaya oleh Raja kita. Ketika ia datang menemui kita sedang mengerjakan pekerjaannya. Menemui kita sedang melakukan tugas kita. Nah itu dia akan katakan, berbahagialah hambaku. Amin. Mari kita sejenak merenungkan hal ini. Ya, saya merasa padat, tapi ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus, living in God's kingdom, kita tidak boleh munafik saudara. Jangan sampai ada yang munafik. Ya. Tapi juga jangan sampai ada yang takut. Kalau aku mengakuinya, nanti apa kata orang? Tapi biarlah kita mau mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku di hadapan siapa saja, kepada siapa saja. Sehingga pada saat nanti waktunya dia datang, kita bisa melihat ketika dia berdiri di depan altar dengan tangan yang terbuka menantikan kedatangan kita. I saw you standing in the altar. Kita harus tahu itu. Dia akan datang. Dan ketika dia datang dengan tangan yang terbuka, kita tidak ada di situ, maka kita akan